Rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungsi di posko lapangan berdikari Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan lansia. Selama ini mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin, beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Sara dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Brigadir Sara, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Baik, terima kasih Lala dan Priska serta selamat pagi pemirsa. Dari Semanggi saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat pada jam berangkat aktivitas perkantoran hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Selipi ataupun yang akan berbelok mengarah ke Sudirman pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai ataupun kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dan Rasuna Said juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan terdapat perlambatan kecepatan kendaraan. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan ganjil genap. Untuk itu silakan mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Apabila tidak, silakan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya pada jalur arteri dari arah Selipi ataupun juga dari arah Grogol ini akan mengarah ke Gatot Subroto ataupun Cawang dan Halim juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dan terdapat perlambatan kecepatan. Kendaraan ini dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda serta saling menghormati sesama pengguna jalan untuk keamanan kelancaran selama berkendara. Dan juga mengingat banyaknya area perkantoran pada kawasan tersebut, antisipasi juga terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda.
Dan untuk situasi berkendara untuk tetap menjaga batas muatan kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan untuk menghindari overdimension dan overloading yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dan dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 148 kasus. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Sulawesi Selatan dan nyaris menjalar ke permukiman warga. Kebakaran diduga disebabkan oknum yang sengaja membakar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kobaran api dengan cepat meluas hingga nyaris merembet ke permukiman warga. Lokasi kebakaran lahan dan permukiman warga yang berdekatan membuat warga panik dan langsung berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Angin kencang serta area kebakaran yang luas membuat pergerakan api sulit dipadamkan. Warga berduka kebakaran ini terjadi karena adanya oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan Damkar dan Brimob Batalion B pelopor tiba di lokasi kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Ya, kalau kemarin itu kebakaran hutan terjadi di Sumatera, Kalimantan dan juga Papua. Sekarang tambah lagi. Di mana, malah di Sulawesi itu tadi. Ya ampun, Priska, berarti ini hampir seluruh pulau di Indonesia ya? Ya, pulau-pulau besar di Indonesia terbakar begitu ya. Tapi sebenarnya mungkin terminologi yang pas dipakai bukan kebakaran hutan, tapi pembakaran hutan. Betul, Priska, pembakaran. Karena ini tadi memang sengaja ya dibakar oleh oknum katanya. Ya, indikasinya ini sengaja dibakar. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu polisi sudah menangkap 72 orang pelaku pembakaran begitu, tersangka. Udah jadi tersangka bahkan. Betul. Ya, jadi walaupun kemarin Priska sempat dengar juga katanya ini sebenarnya tidak ada perusahaan terlibat, tapi apakah betul ini hanya orang umum yang membakar? Ini perlu dicari tahu juga ya, Priska. Ya, karena sebenarnya untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat begitu ya, itu prosesnya agak panjang. Betul. Ya, berkaitan dengan pemerintah daerah, batas wilayah dan sebagainya begitu. Dan sanksinya pun ternyata ya kembali lagi beberapa hari yang lalu saya sempat mewawancarai terkait dengan anggota NGO yang fokus pada kebakaran hutan begitu ya, dan restorasi hutan. Ini informasinya adalah bahwa proses hukum itu berjalan sangat panjang sekali. Jadi kalaupun kita dibawa ke proses hukum begitu ya, itu sampai eksekusinya untuk sanksi dan sebagainya itu 10 tahun bisa. Wah, panjang sekali Priska ya. Ya, baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tidak terkendali. Hingga Senin malam pada tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu yang bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik.
Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.